Halo semua, apa kabar nih? Kembali lagi di YouTube channel saya, Chef Krishna. Sudah cukup lama nih kita nggak posting-posting karena saya sudah mulai disibukkan dengan pekerjaan saya yang baru saya jalani selama 1 minggu. Sebelumnya, tolong nanti di subscribe dulu, di like sama komen, dan kalau suka bisa di-share ke rekan-rekan yang lain YouTube channel saya ini. Kali ini nih kita masih dalam situasi COVID-19 ya. Jadi saya mau menyarankan kepada rekan-rekan semua menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, menghindari interaksi, karena masih sangat penting ya. Mungkin juga ada rekan-rekan yang sudah divaksin ya, karena mungkin kan pemerintah sedang menggalakkan program vaksinasi COVID-19 ini, dan kalau tidak salah sudah masuk dalam tahap pekerja industri pariwisata. Jadi untuk yang lainnya yang belum mendapatkan vaksin harus bersabar. Oke. Jadi nih kali ini saya mau membahas tentang negara tempat di mana saya bekerja, yaitu Papua Nugini, dan juga perusahaan saya ini yang saya sekarang bekerja secara garis besarnya. Jadi Papua Nugini negara tetangga kita yang berbatasan langsung bagian daratnya dengan Papua kita, Papua Indonesia. Jadi kalau dari Papua Indonesia itu ada di berbatasan dari bagian timurnya. Ibu kotanya adalah Port Moresby. Menurut saya, penilaian pribadi saya, cukup bagus, bersih, dan kalau dibandingkan Jakarta nggak ada macet ya gitu, dan cukup boleh dibilang cukup berkembang begitu. Papua Nugini sendiri merdeka tahun 1975 dari Australia, yang kemungkinan juga berbasis dari Commonwealth UK. Dan baru-baru ini Papua Nugini baru saja berduka karena foundernya Sir Michael Nomare meninggal dunia. Baru beberapa hari lalu dikuburkan, dan sebelumnya disemayamkan selama kurang lebih 2 minggu. Kemudian diberikan penghormatan terakhir dan dikuburkan. Jadi rakyat Papua Nugini sendiri baru saja berduka. Papua Nugini memiliki 850 bahasa lokal, hampir sama kayak Indonesia. Kalau nggak salah tuh Indonesia 700 sekian. Jadi posisi pertama negara yang mempunyai bahasa daerah atau bahasa lokal terbanyak adalah Papua Nugini, dan nomor 2 adalah Indonesia. Jadi 850 bahasa lokal, bisa dibayangkan. Padahal penduduknya hanya 8 juta gitu, dan semua tersentralisasi di ibu kota Port Moresby. Jadi negaranya secara geografis hanya 18% yang dihuni oleh penduduk, sisanya masih hutan belantara. Jadi masih kebayang
negaranya masih sangat hijau begitu. Tapi bahasa nasionalnya ada dua, yaitu Tokpisin dan Hirimotu. Meskipun dua bahasa ini, Tokpisin dan Hirimotu, jadi bahasa nasional, masih banyak dari mereka yang belum bisa berbahasa dua bahasa itu. Jadi mereka masih di lapangan ketika saya bekerja, saya masih mendapatkan orang lokalnya berbicara satu sama lain berbahasa Inggris karena mereka dari suku yang berbeda, jadi bahasanya juga berbeda gitu. Jadi kalau direkap boleh dibilang hampir semua dari Papua Nuginian bisa berbahasa Inggris. Jadi untuk saya sebagai expatriate foreigner nggak jadi masalah karena semuanya bisa berbahasa Inggris untuk berkomunikasi. Mungkin sedikit berbeda dialeknya, tapi secara garis besar saya bisa mengerti dan mereka juga bisa mengerti apa yang saya ucapkan gitu. Mata uangnya kina, kalau tidak salah sih hitungannya satu kina itu 4.000 rupiah. Jadi cukup besar, cukup tinggi nilai mata uangnya. Ya, dan kebanyakan dari mereka adalah pekerjaan mereka adalah bertani, ya kecuali yang mereka sudah ada di ibu kota di Port Moresby, mungkin bekerja di kantor atau bekerja di shipping company atau di mining company semacam itu. Itu sekilasnya tentang Papua Nugini. Saya pribadi sudah 1 minggu lebih bekerja, mendapati saya cukup nyaman di sini, dapat perlakuan yang baik, diterima dengan baik gitu. Berikutnya saya coba membahas tentang perusahaan saya secara general saja. Induk perusahaannya adalah sebenarnya itu lebih ke ekspedisi, transporting dari satu kota ke kota yang lain, dan itu sudah dimulai dari 100 tahun yang lalu. Jadi perusahaan induk saya, tempat saya bekerja ini sudah sangat established ya, jadi sangat mapan, dan kalau tidak salah sudah masuk dalam bursa saham gitu. Mereka juga ada divisinya yang pertanian, perkebunan, kalau nggak salah kelapa sawit dan beberapa perkebunan yang lain. Kemudian ada properti maksudnya ini pembangunan gedung perkantoran, pembangunan apartemen semacam itu, dan ada lagi sektor hospitality-nya. Hospitality-nya ini lumayan expanding di Papua Nugini. Ada hotel, ada service apartment, ada akomodasi resmi, maksudnya adalah perusahaan yang memberikan akomodasi ke karyawannya. Nah, itu dikelola oleh perusahaan kita, dia yang di divisi hospitality-nya. Cukup besar. Di Port Moresby sendiri hotelnya ada 3 dan ada mungkin belasan service apartment. Ada beberapa, yaitu tadi saya bilang akomodasi karyawan juga dikelola sama kita, mungkin lebih dari 5 semacam itu. Jadi cukup besar dan cukup dikenal ya di Papua Nugini. Contohnya ketika saya landing di bandara, proses yang cukup ketat dalam proses COVID itu, sampai imigrasi mereka tanya dari perusahaan mana, bekerja di mana, saya sebutkan perusahaan saya. Mereka cukup tahu dan sekilas saya lihat cukup respect dengan perusahaan saya, induk perusahaan saya bekerja ini. Cukup banyak ekspatriatnya. Saya lihat ada, ini saya hanya mau sharing dari nationality mana saja yang bekerja. Australia ada, saya lihat dari orang Denmark juga ada, orang Afrika Selatan ada, orang Malaysia, Filipina, India, Pakistan, Indonesia termasuk saya, dan ada beberapa, mungkin ada beberapa lagi nationality, New Zealand, Selandia Baru, yang mungkin saya juga nggak terlalu hafal, tapi multinasional gitu.
Dan mereka juga banyak orang lokal, maksudnya kalau di sini dibilang orang nasionalnya, dan cukup cukup mumpuni gitu. Untuk di lingkungan pekerjaan saya, yaitu tadi seperti saya bilang di awal, saya tidak banyak mengalami kesulitan banyak untuk komunikasi karena kebanyakan dari mereka bisa bahasa Inggris. Di operasionalnya saya menemukan banyak ruang untuk berkembang. Jadi ini suatu tantangan positif untuk saya. Semoga sih saya bisa memberikan kontribusi ke Papua Nugini dengan men-sharing ilmu-ilmu saya yang dari tempat saya bekerja sebelumnya. Ya itu sih sebenarnya. Dan saya berharap sih bisa lagi berkreasi gitu, memberikan kontribusi, berbagi ilmu, berbagi pengalaman dengan orang Papua Nugini, terkhususnya di tempat saya kerja ini. Jadi ya sementara itu nanti kita akan lakukan lagi eksplorasi karena saya belum tahu nih, saya belum keliling kota, maksudnya karena saya belum punya kendaraan, saya belum punya SIM, jadi saya belum bisa pergi sendiri, jadi hanya mengandalkan rekan-rekan saya yang dari India, dari Nepal kalau mereka pergi, dan saya belum tahu orang lokalnya bagaimana, apakah bisa menerima ketika orang ada yang mengambil gambar ketika saya bawa GoPro saya. Jadi saya belum tahu, semoga sih nggak ada masalah. Jadi saya bisa share ke rekan-rekan semua bagaimana situasi kondisi di kotanya, terutama di Port Moresby gitu. Mungkin juga kalau nanti saya ada kesempatan yang beda, saya mau coba ke kota-kota yang lain, katanya sih juga sangat indah karena masih sangat natural begitu. Itu aja sementara, semoga bermanfaat blog saya ini, bisa menginspirasi juga. Ya kita tunggu nanti postingan blog-blog berikutnya dari saya. Satu pesannya, salam sehat semuanya. Jangan lupa COVID-19 masih ada, jadi tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Oke, cheers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.